Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bardawa Salama, peserta Laser CPNS Kemendikbudristek, kelompok 1 Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya, yakni berjudul Pengembangan Modul Ajar Keperawatan Medikal Bedah 1 berbasis Masif Open Online Course di Prodi D3 Keperawatan Universitas Bengkulu. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mentor Asar Muda Lubis, SSI, MSI, PhD, dan Bapak Ahmad Hulaimi, SPD, MPD selaku coach, dan Bapak penguji yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Bardawa Salama, Jabatan Tenaga Pengajar, Unit Kerja di Prodi D3 Keperawatan, Fakultas MIPA Universitas Bengkulu. Yang pertama yang akan saya paparkan adalah terkait dengan tugas dan fungsi. Mengacu pada visi dan misi Universitas Bengkulu, yakni menjadi universitas berkelas dunia pada tahun 2025, inilah bentuk nanti kontribusi saya untuk mewujudkan visi misi tersebut melalui tugas dan fungsi sebagai dosen, yakni mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat atau melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian di unit kerja saya menemukan beberapa isu masalah yang layak untuk dicarikan solusinya. Yang pertama adalah belum optimalnya bahan ajar modul keperawatan medika bedah 1. Isu kedua yakni belum adanya keseragaman forma penyusunan SOP praktikum. Kemudian isu ketiga belum adanya manajemen sistem informasi di laboratorium, dan yang keempat belum optimalnya manajemen pelaksanaan praktikum. Nah, setelah ditemukan 4 isu, langkah selanjutnya itu adalah penetapan isu mana yang memenuhi syarat dan tidak. Nah, dengan menggunakan teknik APKL, yakni aktual, problematika, kelayakan, dan layak. Nah, berdasarkan analisis ini ditemukan bahwa isu ketiga tidak memenuhi persyaratan, yakni tidak memenuhi syarat aktual dan problematika. Sehingga yang dilakukan analisis penetapan prioritas masalah adalah 3 isu. Nah, berdasarkan teknik USG, urgency, seriousness, dan growth, ini ditemukan bahwa isu pertama merupakan prioritas masalah yang nantinya akan dilakukan pemecahan masalah. Penilaian ini dengan menggunakan skala Likert angka 1 dan angka sampai dengan angka 5. Kemudian penentuan akar masalah. Tadi sudah menemukan masalah prioritas belum optimalnya modul KMB 1. Nah, di sini akar masalahnya ada 6 kategori: man, method, material, machine, measurement, and environment. Nah, di sini saya berfokus untuk menyelesaikan akar masalah di kategori metode dan material, yakni modul ajar di metode itu masih berupa konvensional, sedangkan di material ini fasilitas digital yang tersedia itu belum dimanfaatkan secara maksimal, serta materi pada modul juga perlu untuk dikembangkan. Nah, inilah gagasan untuk pemecahan isu tadi, yakni dengan pengembangan modul ajar berbasis MOOC. Di sini saya tampilkan bagaimana perbedaan antara modul yang sudah ada dengan modul berbasis MOOC yang akan dikembangkan. Mulai dari akses materi, di mana MOOC lebih luas, lebih banyak mahasiswa yang bisa mengakses, kemudian mahasiswa bisa mengakses dimanapun, kapanpun, kemudian bisa melakukan pretest dan post-test secara mandiri. Kemudian materinya juga lebih lengkap, mulai dari paparan teori, gambar, kemudian video, tugas, ataupun link materi. Kemudian MOOC dia interaktif karena mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran itu nanti. Dapat diklaim ISBN dan dapat diklaim IKU, indikator kinerja utama, serta dapat diklaim BKD. Ini adalah gagasan pemecahan isu. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah konsultasi dan koordinasi. Kemudian melakukan telah kajian RPS, penyusunan draft modul, review draft modul bersama tim teaching, di mana tujuannya adalah untuk mencari apabila dia masih kekurangan untuk ditambahkan untuk penyempurnaan dari modul. Kemudian dilakukan revisi serta uji keterbacaan dan finalisasi modul. Nah, ketika tahapan ini sudah dilakukan, langkah terakhir adalah pengembangan aplikasi modul MOOC-nya dan menginput materi dari modul yang telah disusun tadi ke template MOOC yang telah dibuat.
Ini adalah kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama konsultasi dengan mentor. Nah, bukti fisiknya nanti berupa catatan yang berisi masukan terkait dengan ide penyusunan. Kemudian yang kedua itu telah RPS, yakni menelaah bahan kajian, sub CPNK, ya, dengan bukti fisiknya berupa hasil telaah kajian materi, kemudian ada lembar telaah, dan ada RPS serta foto kegiatan. Yang ketiga itu adalah melakukan identifikasi referensi yang relevan, baik materi, video, kemudian gambar, kemudian link materi. Kemudian keempat, mulai menyusun draft modul berupa menyusun kerangka, membuat desain, serta menyusun draft modulnya. Yang kelima itu review. Nanti review modul yang telah disusun bersama tim teaching. Bukti fisiknya berupa draft masukan atau saran serta daftar hadir. Kemudian 6, melakukan revisi. Dari revisi yang sudah disampaikan oleh tim teaching nanti akan diperbaiki untuk penyempurnaan modul. Kemudian yang ketujuh, melakukan uji keterbacaan. Nah, uji keterbacaan ini melibatkan mahasiswa nanti. Bukti fisiknya berupa kuesioner uji keterbacaan, foto kegiatan, dan link Google Form. Nah, keempat itu dilakukan finalisasi draft modul. Ini melibatkan Kaprodi dengan bukti fisik berupa lembar pengesahan yang telah ditandatangani. Dan tahapan yang terakhir atau kegiatan yang terakhir adalah mengembangkan aplikasi MOOC-nya sendiri. Nah, di sini ada dua kegiatan, nanti menginstal template MOOC-nya serta menginput materi sesuai dengan template MOOC yang telah dibuat atau dikembangkan. Bukti fisiknya berupa screenshot template MOOC yang telah berisi materi-materi modul KMB1. Nah, ini dampak pemecahan isu akan dirasakan atau didapatkan oleh dosen, mahasiswa, unit kerja, dan masyarakat. Dosen tentunya kewajiban dalam pengembangan bahan ajar akan tercapai. Kemudian modul dapat didaftarkan ISBN. Kemudian dosen bersikap adaptif, menerapkan nilai Smart ASN. Kita ketahui bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh Smart ASN adalah penguasaan teknologi informasi. Kemudian pengamalan nilai berakhlak. Kemudian mahasiswa dapat memiliki kompetensi yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Unit kerja ini, kegiatan ini akan mendukung capaian visi misi prodi, fakultas, ataupun universitas. Masyarakat dapat mendapatkan informasi kesehatan dari modul yang telah disusun. Kemudian ini jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan dari 9 kegiatan itu tadi akan dimulai dari tanggal 26 Agustus sampai dengan 6 Oktober. Misalnya pada tanggal 26 Oktober itu akan dilakukan konsultasi ide penyusunan. Kemudian kegiatan kedua akan dilakukan pada tanggal 29 dan 30. Dan begitu pun dengan kegiatan selanjutnya sampai nanti dengan kegiatan terakhir, kegiatan 9, yakni pada tanggal 4, 5, dan 6 Oktober. Kemudian ini saya tampilkan jadwal kegiatan atau milestone yang saya kategorikan menjadi 3, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek ini adalah 9 kegiatan yang telah saya paparkan sebelumnya. Untuk jangka menengah, nanti kegiatan yang akan dilakukan yakni hosting modul berbasis MOOC ke website UNIP, dan yang kedua, modul KMB dapat diakses secara online nanti oleh mahasiswa. Kemudian untuk jangka panjangnya diharapkan MOOC ini dapat digunakan secara berkelanjutan dan modul berbasis MOOC ini dapat diklaim indikator kinerja utama atau IKU. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan identifikasi kendala dan antisipasi. Ada beberapa kendala yang mungkin nanti bisa menghambat. Namun ini saya sudah menyusun antisipasinya. Yang pertama, menentukan jadwal uji keterbacaan karena mahasiswa sudah mulai kuliah. Nah, antisipasinya melakukan koordinasi dengan komite dalam penentuan jadwal. Kemudian masih kurangnya kemampuan dalam pengembangan aplikasi MOOC dengan melakukan koordinasi dan belajar bersama tim IT. Kemudian kegiatan aktualisasi ini bertepatan dengan akreditasi prodi, universitas, dan kegiatan tridharma. Maka antisipasinya yakni dengan menyesuaikan waktu dengan mempertimbangkan skala prioritas agar semua tugas dapat terselesaikan tepat waktu dan dengan baik. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.